memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali Kak Yosua dan kakak-kakak lainnya bisa menyapa adik-adik di ibadah anak online minggu ini. Adik-adik sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kau berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah, teriak yang kencang, wow, oh, 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 sekali lagi, oh, oh, Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua, Yesus cinta cinta kau, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, wow, wow, oh, 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 oh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Walaupun adik-adik ada di rumah, adik-adik tetap bisa beribadah dengan semangat. Puji Tuhan. Yuk sekarang adik-adik ambil sikap sungguh-sungguh. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan sambil menaikkan pujian ini. Bintang-bintang keajaiban Tuhan,
salibmu, buat kasihmu, Tuhanku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan dengan lembut. Ku melihat di bintang-bintang keajaiban Tuhan, dan di dalam hangat pelukan kasih-Mu, oh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku lebih dari kata-kata kasih-Mu Bapa. Angkat tanganmu adik-adik. Ku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat salib-Mu, buat kasih-Mu, Tuhanku. Lebih sungguh lagi, katakan, ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat salib-Mu, buat kasih-Mu, buat salib-Mu, buat kasih-Mu, buat salib-Mu, buat kasih-Mu, Tuhanku. Adik-adik yang manis, adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kesempatan bernyanyi buat Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Thank you Jesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tara, teman anak raja. Adik-adik, untuk kali ini sementara kakak bercerita, kalian boleh hitung ada berapa jumlah kata paku, P-A-K-U, dalam cerita kakak berikut sampai selesai. Lalu silahkan kalian ketik di komen. Oke, hitung kata paku dimulai dari sekarang. Mulai. Seorang anak bernama Adit sering tidak bisa menahan diri, nggak bisa nahan emosinya, suka marah-marah, bahkan berkata kasar kalau yang menurut dia ada yang salah. Walau Adit menyesal dan juga sedih kalau habis marahnya reda, tetap saja teman-temannya takut dan juga menjauhi dia. Jadinya Adit nggak punya teman. Lalu Adit meminta nasihat kepada kakeknya agar bisa mengendalikan emosi dan juga menguasai dirinya. Kakek memberi saran agar Adit menyiapkan palu dan paku besar. Setiap kali Adit marah dan berkata kasar, Adit harus berusaha berhenti dan memakukan paku besar tersebut ke pohon di belakang rumahnya sambil berkata, "Sabar Adit, tidak boleh marah," sampai marahnya reda. Adit pun bertekad melakukannya dan juga melaporkannya kepada kakeknya. Satu hari berlangsung, ada 17 paku
paku yang ada di pohon tersebut. Adit pun sedih dan lapor sama kakeknya. Kata kakeknya, bertekadlah nak dan juga sabar. Di hari kedua, Adit menancapkan paku 15 paku. Adit masih sedih, tapi Adit tetap berusaha. Semakin hari Adit menancapkan paku semakin sedikit. Akhirnya Adit gembira, Adit senang. Adit datang ke kakeknya dan lapor kalau hari ini dia sudah bisa mengendalikan emosinya, dirinya, dan tidak menancapkan satu paku pun di pohon itu. Lalu kakek berkata, "Bagus Adit, tekadmu hebat untuk memperbaiki diri. Sekarang setiap kamu berhasil menguasai diri untuk tidak marah, kamu boleh cabut satu paku dari pohon itu." Tentunya jumlah paku yang tertancap di pohon tersebut sudah sangat banyak, puluhan jumlahnya. Adit pun melakukan nasihat kakek. Minggu demi minggu berlalu sampai suatu hari Adit lapor ke kakeknya. "Kek, aku sudah berhasil mencabut semua paku di pohon itu. Aku juga sudah punya teman di sekolah maupun di rumah." Kakek langsung kasih jempol. "Hebat, kamu sudah bisa menguasai emosi dan marahmu. Ayo Dit, kakek mau lihat pohon itu." Mereka pun melihat pohon yang terlihat jelek karena banyak lubang-lubang bekas paku. Lalu kakek berkata, "Walaupun kamu menyesal dan minta ampun kepada Tuhan, tetapi kamu harus tahu akibat kemarahan dan kata-katamu sengaja atau tidak disengaja telah menyakiti orang lain. Itu sama seperti kamu menancapkan paku di hati orang lain. Permintaan maaf kepada orang yang telah kamu sakiti seperti mencabut paku yang telah kamu tancapkan. Akan ada bekas lubang, artinya tetap ada luka yang harus disembuhkan." Adit pun berjanji, "Iya kek, Adit akan selalu ingat agar Adit lebih bisa menguasai diri." Mereka pun berpelukan. Adik-adik, gak perlu ikutin cara Adit menancapkan paku. Yang penting miliki penguasaan diri terhadap emosi kita agar tidak terjadi kemarahan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Mungkin kalian berpikir, aku kan cuma ngata-ngatain, nggak mukul. Tetapi ternyata luka karena kata-kata kasar, ejekan, sama buruknya dengan luka benda fisik. Yuk kita minta Roh Kudus tolong kita dalam mengendalikan emosi agar kita punya buah roh penguasaan diri. Sekarang ketik di komen hasil hitungan kata tadi ya. Bangsa Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak di negeri Mesir. Maka Firaun, Raja Mesir, mengeluarkan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki bangsa Israel. Lahirlah seorang bayi laki-laki Israel yang disembunyikan ibunya di dalam rumah. Tetapi semakin besar, tangisan bayi semakin keras. Agar tidak tertangkap dan dibunuh, bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Sambil diawasi dari jauh oleh kakaknya Miriam. Keranjang bayi perlahan dibawa arus dan mendekati putri Firaun yang sedang mandi di sungai. Putri membuka keranjang dan menangislah bayi itu.
Putri pun merasa kasihan. Miriam yang mengawasi adiknya langsung datang dan berkata, "Jika Putri berkenan, saya bisa memanggilkan seorang ibu untuk menyusui bayi itu." Putri Firaun pun setuju. Maka Miriam memanggil ibunya. Putri Firaun tidak tahu bahwa ibu yang dipanggil untuk menyusui dan mengasuh bayi tersebut adalah ibu kandung bayi itu. Setelah bayi itu besar, ibunya membawa kembali ke istana. Putri Firaun mengangkatnya menjadi anak dan menamai anak itu Musa. Sebab katanya, "Aku telah menariknya dari air." Suatu hari, Musa yang telah dewasa hidup di istana sebagai pangeran, sedang berjalan-jalan melihat orang-orang Israel yang sebetulnya adalah bangsanya sendiri yang sedang dipaksa bekerja keras. Tiba-tiba Musa melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membelanya lalu membunuh orang Mesir itu dan mayatnya disembunyikan dalam pasir. Waduh, adik-adik, Musa tidak bisa mengendalikan amarahnya. Walau niat hatinya sangat baik untuk membela bangsanya yang lagi ditindas dengan kerja paksa. Tetapi tidak seharusnya sampai membunuh. Keesokan harinya, Musa kembali berjalan-jalan dan dilihatnya dua orang Israel sedang berkelahi. Musa kembali ingin membantu dan bertanya, "Mengapa kamu memukul temanmu?" Orang itu menjawab, "Hei, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim? Kamu mau membunuh aku seperti kamu kemarin membunuh orang Mesir." Ternyata saat Musa membunuh orang Mesir, ada orang yang melihatnya sehingga Musa menjadi sangat takut. Lalu Musa melarikan diri ke tanah Midian akibat tidak bisa menguasai diri dan melakukan kesalahan. Niat Musa menyelamatkan bangsanya gagal. Hidup Musa pun gagal dari kehidupan istana. Tiba-tiba dia menjadi seorang pelarian yang dikejar dan akan dibunuh oleh Firaun. Tetapi dalam kegagalan, Tuhan tetap memimpin Musa dari seorang pangeran yang emosian. Musa menjadi gembala kambing domba selama 40 tahun. Tuhan mengajar Musa untuk selalu mengandalkan Tuhan, sederhana, sabar, dan menjaga setiap dombanya. Itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Musa akhirnya menjadi seorang pemimpin yang menguasai dirinya, bahkan mempunyai hati yang lemah lembut. Adik-adik, orang yang tidak bisa menguasai diri biasanya cepat emosi, terburu-buru, tidak berpikir panjang. Akibatnya bisa menimbulkan banyak kesalahan dan masalah, baik kecil atau besar, yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Bahkan tiba-tiba bisa merubah arah hidup kita seperti yang dialami Musa. Dari pangeran jadi pelarian dan gembala. Untung Tuhan pimpin dan angkat Musa menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu, mintalah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengendalikan atau menguasai diri, baik emosi, pikiran,
perkataan, dan tindakan kita berdasarkan firman Tuhan, supaya hidup kita menuju arah yang lebih baik, menjadi berkat. Ayo, milikilah buah roh penguasaan diri. Sekarang, mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpin saya agar bisa menguasai diri dalam segala hal, supaya hidup saya tetap dalam rencana Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari membuat aktivitas. Hari ini kita mau buat bookmark atau pembatas buku bentuk domba. Jadi kalau adik-adik sudah baca sampai mana bisa ditandain seperti ini. Bahan dan alatnya: kertas putih, kertas hitam, gunting, spidol, double tip atau lem. Kertas putihnya kita lipat jadi bentuk segitiga. Lalu dari sisi sebelah sini kita satukan ke sini. Lalu kita buka. Ada dua kertas ini, yang satu kita turunin ke bawah. Untuk yang satu ini kita masukin ke dalam. Lalu dari kertas yang tadi, untuk ujungnya yang tebal kita bulatkan, begitu juga dan kanan kirinya. Untuk bagian bawahnya kita bentuk seperti awan. Lalu untuk yang bagian tebalnya ini kita buat bentuk lekukan seperti ini. Kemudian dari kertas hitam kalian bentuk seperti ini. Bentuk kepala, dua kuping, dua mata, dan juga dua kaki. Lalu kita tempelkan kepalanya. Kakak udah tempelin kupingnya ya. Lalu kita ambil matanya. Dan juga kakinya taruh di belakangnya. Jadi deh. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!